Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Lukman dan masih di episode rangkuman buku Minane Hongo part ke-7 alias bab 31 sampai dengan bab 35 akan kita bahas kali ini, dan ini penting banget, banyak materi tulang semua gitu ya nasangnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas bab 31. Di bab 31 ini kita akan belajar tentang ikoke atau bentuk maksud. Maksudnya seperti apa sih? Nah, sebelumnya kita pernah bahas masho minasang ya. Masho atau mashoka minasang. Nah, masho ini punya dua makna minasang. Makna yang pertama adalah makna ngajakin. Tapi masho, makan yuk, atau ayo makan, mari makan gitu minasang. Makna yang kedua itu adalah makna nawarin bantuan, oke, okay? Mashoka. Nah, mashoka ini bisa ngajakin juga, bisa nawarin bantuan juga. Misalkan begini, Tetsudai Mashoka, bagaimana kalau saya bantu gitu ya. Takushi o yobi Mashoka, bagaimana kalau saya panggilkan taksi dan lain sebagainya, oke? Okay? Dan sekarang kita akan belajar bentuk informal atau bentuk kasual gitu ya dari masyo tersebut. Nah, masyo ini sendiri minasang itu adalah bentuk yang formal, yang sopan. Ada bentuk biasanya yaitu bentuk ikoke yang akan kita bahas kali ini minasang. Oke, langsung saja. Kata kerja pertama gimana caranya, kata kerja kedua gimana caranya, kata kerja ketiga gimana caranya. Langsung masuk ke kata kerja pertama. Kata kerja pertama, kalau ada huruf i, ci, ri, bi, ni, mi, ki, gi, shi sebelum masnya, kita ubah ke deret o. I jadi o, ci jadi to, oke, shi apa, i, ci, ri jadi ro, bi jadi bo, ni jadi no, mi jadi mo, oke, ki jadi ko, gi jadi go, shi jadi so, tambahin u biar panjang, jadinya panjang minasang. Maksudnya seperti apa sih? Langsung saja contohnya, kaimas, kaimas. Sebelum masnya ada huruf i, maka i-nya kita ganti jadi o tambahin u. Kao gitu minasang, oke? Okay? Tachimas berdiri, tato gitu minasang. Ci masnya kita ganti jadi to gitu minasang. Kairimas jadinya kairo. Nah, minasang mungkin sering denger ya, kairo. Nah, kairo itu artinya adalah ayo pulang atau mari pulang. Kairimasho, kairimasho, kairemasho, isho ni kairimashou. Gitu minasang ya. Kairo. Kairo itu artinya adalah bentuk informal dari kairimasho yang artinya adalah mari pulang minasang. Terus bi, oke, okay. Tobimas, tobimas, tobo gitu minasang ya. Shinimas mati gitu ya. Shino, mari mati. Gitu minasang. Terus yomimas, yomo gitu. Kakimas, kako. Ikimas, iko. Nah, iko. Nah, seperti itu minasang ya. Iko tapi nggak pakai uwais ya minasang. Mari pergi gitu iko itu. Terus oyogimas misalnya, oyogo. Isogimas, isogo gitu ya. Isogo panjang minasang ya. Hanashimas, hanaso gitu. Oke, okay? Hanashimashou sama dengan hanaso. Kalau hanashimashou artinya adalah ayo ngobrol tapi bentuk sopan. Tapi kalau hanaso, ayo ngobrol juga sama artinya tapi bentuk yang non formal. Oke, alias bentuk akrab, alias kurang sopan kalau minasang ngobrolnya sama sacho, sama sensei dan lain sebagainya. Itu kata kerja pertama minasang. Oke, sekali lagi, ichiri binimiki gishi sebelum masnya kita ganti menjadi otorobo no mokogoso tambahin u minasang gitu ya, panjang jadinya. Kalau kata kerja kedua, gampang. Kalau kata kerja kedua tinggal hilangkan maksunya diganti dengan yo panjang minasang, oke? Okay? Tabemashou, tabeyo gitu, tabeyo gitu minasang ya. No mimashou jadinya mio gitu. Terus kangaemashou berartinya kangaeyo gitu. Oshiemashou kah gitu ya. Bagaimana kalau saya ajarkan? Oshieo kah? Oke, oshieo kah gitu minasang. Gampang ya minasang. Kalau kata kerja kedua masnya coret diganti dengan yo aja. Kalau kata kerja ketiga shimasnya, oke, shimas diganti jadi shio, oke. Benkyou shimashou, benkyou shio gitu minasang. Dan terus yang kimas datang ini, oke, kimas datang ini pengecualiannya ini, kimas itu bentuk ikoke atau bentuk maksud atau bentuk ajakannya itu adalah koyo gitu ya, tapi nggak pakai cabe ya minasang, koyo gitu. Seperti itu des.
Apalagi ya minasang. Nah, kayak gitu. Kalau Kimas yang pakai baju itu Kyo ya minasang. Kalau Kimas datang Koyo. Itu inget-inget minasang. Oke? Itu kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Tadi udah dibahas artinya apa sih? Artinya adalah bentuk informal dari masho gitu. Artinya ayo, bisa aja artinya ayo, bisa juga artinya adalah nawarin bantuan. Kayak gitu minasang. Oke? Gampang minasang. Nah, setelah bisa mengubah ke dalam bentuk ikokei, itu minasang silahkan gunakan. Kalau misalkan ngobrolnya sama sensei, berarti sensei, tabemashou, sensei, ayo makan gitu ya. Kalau sama temen gitu kan, sama temen misalkan Doni-san, tabeo, ya, Doni-san, tabeo. Nah, itu bentuk informalnya seperti itu. Itu yang pertama. Berikutnya ada rumus nih, ya oke, rumus yang berhubungan dengan bentuk ikoke ini. Rumusnya adalah bentuk ikoke tambahin to omotte imas. To omoimas atau to omotte imas. Minasang sama aja ya, minasang. Seperti itu. Artinya adalah saya bermaksud ngapain, oke? Saya bermaksud atau berniat ngapain, oke? Saya berniat berangkat ke Jepang, gitu ya. Nihon ikimasnya iko to omotte imasu. Kayak gitu ya, minasang ya. Nihon iko to omotte imasu. Rainen Nihon iko to omotte imasu. Oke, tahun depan saya bermaksud untuk pergi ke Jepang. Oke, bermaksud untuk apa lagi ya? Bermaksud untuk pulang ke Indonesia. Saya bermaksud untuk pulang ke Indonesia tahun depan, misalnya gitu ya. Rainen Indonesia kaero to omotte imasu. Kayak gitu, minasang. Oke, gampang ya. Saya bermaksud untuk belajar bahasa Jepang di Jepang, misalnya gitu ya. Watashi wa Nihon de Nihongo o benkyou shiyou to omotte imasu. Kayak gitu, minasan. Oke, bermaksud artinya ini kita belajar menyampaikan maksud atau tujuan kita, minasan. Itu yang pertama. Oke, gampang ya, minasan. Dan berikutnya di bab 31 ini juga belajar bentuk kamus seru atau bentuk nai negatif gitu ya. Kalau positifnya adalah bentuk kamus seru, kalau bentuk negatifnya adalah nai, tambahin tsumori desu. Oke, tsumori desu kayak gitu. Artinya hampir mirip dengan yang barusan. Oke. O to omotte imasu bermaksud. Tsumori desu juga bermaksud. Kalau nai tsumori desu artinya adalah bermaksud untuk tidak melakukan apa gitu, Nasan. Contoh, Nihon iku tsumori desu. Oke, raishu Nihon iku tsumori desu. Minggu depan saya bermaksud atau berniat untuk pergi ke Jepang, minasan. Watashi wa tabako yamenai tsumori desu. Saya tidak bermaksud untuk berhenti merokok gitu ya. Saya bermaksud untuk tidak berhenti merokok, maksudnya kayak gitu. Oke? Gampang ya. Watashi wa tabako o suwanai tsumori desu. Saya bermaksud untuk tidak merokok lagi. Kayak gitu, minasan. Oke? Jadi, o to omotte imasu dengan tsumori desu itu mirip, minasan ya. Mirip banget. Cuman kalau misalkan, sensei bedanya apa? Sementara minasan anggap itu adalah mirip, anggap aja sama, minasan. Kalau nanya perbedaannya apa? Ada sih perbedaannya. Mungkin perbedaannya adalah kalau tsumori itu lebih kuat tekadnya, itu maksudnya itu lebih lebih real gitu. Contoh gini deh minasang. Contoh misalkan minasang nih pengen apa ya? Pengen nikah gitu ya. Pengen nikah. Pengen nikah di usia 25 nih misalnya. Saya pengen nikah di usia, saya bermaksud untuk menikah di usia 25 tahun. Tapi ketika minasang ngomong itu, posisinya adalah nggak punya pasangan, nggak punya pacar gitu ya. Terus nggak ada apa-apa gitu, cuma pengen aja. Itu mungkin lebih ke bentuk iko, oke, tambahin to omotte imasu. Itu. Nah, kalau misalkan tsumori desu, mungkin teman-teman udah punya pasangan gitu ya. Terus udah nabung juga dan rencananya kita mau nikah di usia 25 gitu. Udah mulai nabung, tapi belum ada jadwal menikahnya kapan ya. Jelasnya kapan itu mungkin lebih ke tsumori desu kayak gitu minasang. Satu lagi minasang, oke? Selain o to omotte imasu, selain tsumori desu atau nai tsumori desu, ada lagi bentuk yotei desu minasang ya. Bentuk kamus yotei desu atau kata benda tambahin no yotei desu minasang. Oke? Nah, ini artinya adalah rencananya gitu ya, rencananya titik-titik ya. Rainen no 1月に日本へ行く予定です。Oke? Tahun depan bulan Januari rencananya pergi ke Jepang kayak gitu. Nah, tadi balik lagi minasang ya. Kalau minasang mau nikah di usia 25 tahun, tapi minasang belum punya pasangan,
cuma pengen aja, itu otomote imas mungkin ya. Kalau misalkan Minasang udah punya pacar misalnya, udah mulai nabung juga, udah ada upaya gitu, itu udah ngeluarin effort untuk melakukan itu pakainya utsumori des. Nah, kalau misalkan Minasang udah nabung, udah sepakat, udah lamaran gitu ya, rencananya tahun depan bulan Januari menikah gitu ya, udah deal sama keluarga, itu pakainya no yotei des, oke? Jadi laineng kekkon shiyou to omotte imasu, tahun depan saya rencananya menikah misalkan gitu. Laineng kekkon suru tsumori desu, tahun depan rencananya udah nikah. Mungkin ketika tsumori desu ini udah mulai nabung gitu ya, udah mulai ngobrol-ngobrol sama pacarnya gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau udah misalkan udah ketemu antar keluarga, udah mau cetak undangan gitu, minasang itu raineng kekkon no yotei desu, kayak gitu minasang, gampang ya itu. Nah, minasang, berikutnya masih di bab 31 gitu ya. Bab 31 itu ada bentuk mada tambahin te imaseng. Ini sebetulnya gampang ya minasang. Kalau mada tambahin te imas itu artinya adalah masih, oke? Mada tabete imas, masih makan. Mada nete imas, masih tidur gitu ya. Kalau mada tambahin te imaseng artinya adalah belum, artinya kegiatannya belum dilakukan pada saat orang tersebut bicara gitu ya. Gampang ya, antara masih dan belum tuh beda banget minasang. Itu bab 31. Lanjut bab 32 minasang. Masuk ke bab 32 minasang, kita akan bahas rumus bentuk tak ho ga ii desu, cari bentuk lampau tak ho ga ii desu gitu ya minasang, atau negatifnya adalah nai ho ga ii desu. Ini adalah ungkapan untuk menyampaikan saran atau nasihat kepada lawan bicara minasang, oke? Artinya adalah sebaiknya titik-titik. Oke, tak ho ga ii desu artinya adalah sebaiknya titik-titik. Sedangkan nai ho ga ii desu artinya adalah sebaiknya tidak titik-titik minasang. Oke, beda dengan te kudasai. Kalau te kudasai itu perintah minasang. Kalau nai de kudasai juga larangan. Kalau tak ho ga ii desu itu lebih ke sebaiknya saran gitu ya, diikuti syukur enggak juga nggak apa-apa, namanya juga saran minasang. Nai ho ga ii desu juga beda dengan nai de kudasai. Kalau nai de kudasai itu jelas larangan. Kalau nai ho ga ii desu artinya adalah nasihat atau saran untuk tidak melakukan apa-apa, oke? Untuk tidak melakukan aktivitas tertentu. Contohnya gini, sebaiknya tidur, oke? Sebaiknya cepat tidur. Hayaku neta ho ga ii desu gitu ya. Sebaiknya tidak makan rujak, berarti rujak o tabenai ho ga ii desu. Minasang, gampang ya. Tak ho ga ii desu sebaiknya titik-titik, nai ho ga ii desu sebaiknya titik-titik minasang, oke? Beda dikit dengan tara ides ya. Tara ides itu juga sama ya. Mungkin kalau tak hoga ides tuh terkesan agak memaksakan ya nasihatnya gitu. Tapi kalau tara ides tuh agak ngasih opsi kayak gitu kepada lawan bicara. Tapi kalau bingung juga anggap aja sama tara ides dengan tak hoga ides. Nanti pelan-pelan minasang bisa tahu bedanya gitu. Lalu kalau negatifnya nai hoga ides aja. Nakat tara ides mungkin agak jarang digunakan. Kayak gitu minasang, oke? Sekali lagi, tak hoga ides artinya adalah sebaiknya titik-titik. Sedangkan nai hoga ides artinya adalah sebaiknya tidak titik-titik. Kayak gitu minasang, oke? Itu poin pertama di bab 32. Poin keduanya minasang menyampaikan kemungkinan. Mungkin titik-titik gitu ya. Itu dengan dua cara minasang. Cara yang pertama adalah bentuk biasa, futsuke, oke, bentuk u, bentuk nai, bentuk ta, bentuk nakata, bentuk te iru, te inai, bentuk nakata udah tadi ya minasang. Tambahin desho, oke, desho atau desho minasang ya. Desho yang pertama, yang kedua kamoshiremasen, oke. Desho dulu. Nah, desho ini sebetulnya di awal kita udah belajar desho itu artinya adalah kan gitu ya. Besok besok libur kan gitu ya. Ashita yasumu desho. Ashita yasumu desho gitu ya. Desho. Nah, kalau agak naik itu mungkin artinya adalah kan, besok libur kan gitu ya. Ashita yasumu desho. Nah, ashita yasumu desho. Kalau agak turun itu lebih ke mungkin gitu ya. Ashita ame desho. Oke, mungkin besok turun hujan.
ashita ame desho? Nah itu besok hujan kan gitu ya. Nah sang kayak gitu. Mungkin kalau desho ini di awal-awal kita belajar basic Minnan Nihongo ini, desho ini mungkin akan mudah diartikan sebagai kan aja dulu minasang. Oke? Kalau naik mungkin artinya adalah kan, kalau turun, kalau datar atau turun secara pelafalan gitu ya minasang, itu artinya adalah mungkin gitu. Oke? Lalu juga desho itu minasang, jadi desho itu adalah kemungkinan sebetulnya ya secara secara deskripsi gitu ya minasang. Desho itu artinya adalah menunjukkan kemungkinan yang diyakini oleh si pembicara gitu ya. Jadi subjektif gitu minasang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanya desho kah? Nah, desho kah kepada orang lain itu berarti nanya keyakinan yang dimiliki oleh si lawan bicara gitu ya, seperti itu. Juga nanti di berita-berita di Jepang itu ada ame desho. Nah, seperti itu tuh sebetulnya adalah bisa saya artikan juga minasang, tapi kalau salah mohon dikoreksi ya, nggak selamanya benar juga. Desho itu artinya adalah bentuk yang mungkin lebih sopan ketimbang des gitu minasang. Oke. O genki desho ka gitu ya. O genki desu ka? O genki desho ka? Nah, itu seperti itu minasan. Oke, jadi desho itu punya makna kan, punya makna mungkin, juga punya makna yang sama dengan des gitu minasan, lebih sopan desho gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang jelas-jelas mungkin artinya adalah kamoshiremasen. Oke, kamoshiremasen atau kamoshirenai. Mungkin dia capek. Ano hito wa tsukareta kamoshirenai. Oke, ano hito wa tsukareta kamosiremasen. Kayak gitu. Mungkin dia nggak ngerti, oke? Ano hito wa wakaranai kamoshirenai gitu ya. Ano hito wa wakaranai kamoshirenai kamoshiremasen. Kayak gitu minasang, oke? Seperti itu des. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang fukushi. Ya, fukushi kita akan bahas kito, akan bahas tabung, nggak pakai gas gitu ya. Lalu ada moshikashitara atau moshikasuruto minasang, oke? Kito itu artinya adalah pasti, oke? Kitto dekimasu, pasti bisa gitu ya. Jadi si pembicara punya keyakinan pasti kejadian, oke? Ashita wa, oke, ashita wa kitto ame desho, oke? Pasti, mungkin pasti besok hujan kayak gitu minasang. Itu kitto itu artinya adalah pasti. Kitto gokaku dekimasu, pasti bisa lulus gitu minasang. Berikutnya tabung. Nah, tabung ini artinya tabung. Oke, tabung. Mungkin orang Jepang sering ngomongnya gitu ya. Tabung, tabung. Bukan tabung, jelas tabung. Mungkin cara ngomongnya tabung. Oke, tabung. Asa mega furu kamoshirenai ne. Misalkan kayak gitu. Nah, tabung ini artinya adalah mungkin gitu ya, mungkin. Tabung ashita wa ame ga furu kamoshirenai. Mungkin, oke, besok turun hujan gitu. Nah, sang tabung aja sebetulnya udah mungkin artinya kayak gitu. Tapi biasanya tabung ini selalu diikuti bentuk kemungkinan gitu ya. Tabung ashita, tabung ano hito wa wakaranai kamoshiremasen. Misalkan gitu ya. Tabung ano hito wa wakaranai desho. Nah, kayak gitu. Mungkin orang itu nggak ngerti gitu ya. Seperti itu deh, tabung itu. Berikutnya, moshikashitara atau moshikasuruto juga boleh misalnya. Moshikashitara artinya adalah jangan-jangan, oke? Jangan-jangan biasanya juga diikuti dengan kamoshiremasen sih ujungnya. Moshikashitara ano hito ga obake kamoshirenai. Jangan-jangan orang itu juri minasangnya aing meong gitu minasang. Moshikashitara ano onna wa kuntilanak kamoshirenai. Jangan-jangan dia kuntilanak dan lain sebagainya. Itu minasang bisa tulis juga di kolom komentar contoh-contoh yang lain ya minasang. Seperti itu des. Masuk ke bab 33 dan minasang kita akan belajar bentuk perintah dan larangan yang keras minasangnya. Biasanya ini juga sering ada di kambang atau apa namanya papan-papan himbauan gitu minasangnya, sering atau juga sering diucapkan oleh atasan kepada bawahan. Atasan di sini bisa saja sensei kepada muridnya atau sacho kepada bukanya gitu ya, bawahannya, seperti itu minasang. Dan ini dia caranya minasang. Oke, kalau perintah tegas itu kita ini namanya meireikei, oke? Meireikei atau bentuk perintah. Nah, minasang, kata kerja pertama adalah dengan mengganti ichiri binimiki gisinya ke deret e.
Oke, jadi etere bene meke gese gitu nasang ya, tanpa pakai apa-apa lagi. Kalau bentuk bisa kan ichiri bine meki gishi, jadi etere bene meke gese tambahin mas atau ru gitu ya. Kalau bentuk bisa, kalau bentuk larangan itu nggak pakai apa-apa. Oke, ichiri bine meki gishinya kita ganti jadi etere bene meke gese. Udah gitu aja. Oke, contohnya kaimas. Kae, nah kaimas itu membeli, kalau kae itu beli, wah tolong beli gitu ya, itu perintah keras minasang ya, seperti itu. Tachimas, tate, nah berdiri gitu ya, minasang itu perintah tegas. Terus pulang, kaerimas, kaere, kaere Indonesia kaere. Nah saya sering diomongin gitu dulu karena saco saya strength dulu minasangnya. Omae benkyou shinakatta kaere yo. Nah gitu, kalau lu nggak belajar pulang aja katanya gitu minasang. Kaere itu eh, pulang minasang, pulang lu, nah kayak gitu ya, mungkin pakai lu kali ya minasang, seperti itu. Ini sedikit sharing juga, kebetulan waktu itu saya juga kerja di pabrik minasang, dan ya pabrik keluarga, saco saya keras, jadi bahasa-bahasa ini sering banget diucapin gitu ya. Mungkin bukan sering banget, saya nggak pernah denger te kudasai, malah bentuk ini semua yang saya pelajari gitu ya. Nasang koi ya, misalkan gitu ya. Tadi baik lagi, kaimas, kae, oke, beli lu gitu ya. Tajimas, tate, berdiri lu, nah kayak gitu. Kaerimas, kaere, pulang lu gitu. Terus yobimas, yobe, panggilin, nah panggil lu gitu minasang. Oke, sini mas, sini, nah mungkin sering ya dalam percakapan, pertempuran, pertarungan gitu, sini, nah itu mati lu, nah kayak gitu minasang ya. Aduh, itu disensor nggak sih? Nggak usah lah minasang kayak gitu, karena ini kan bukan kata-kata kasar ya, ini hanya materi pelajaran. Oke, berikutnya yomimas, yome, baca lu, kayak gitu minasang. Terus kakimas, kake, nah tulis lu. Kike yo, dengerin, makanya dengerin, nah kayak gitu tuh kike minasang. Ike, pergi lu, nah ike tuh pergi lu minasang, kayak gitu artinya. Oke, kalau ike-nya 2 kali tambahin kimochi itu beda lagi artinya minasang ya. Berikutnya ada isogimas. Oke, isoge, buruan lu. Nah, kayak gitu. Nah, sang hanashimas, hanase, ngomong lu gitu ya. Seperti itu. Kashimas, kase, pinjemin dong lu. Nah, kayak gitu. Nah, sang ini perintah tegas. Jadi, nggak boleh minasang ngomong ini ke saco, ke sensei. Nggak boleh ya. Kalau ke temen yang udah akrab banget, boleh. Mangga, minasang ya, silahkan. Nah, itu kalau kata kerja pertama. Kalau kata kerja kedua gimana? Kalau kata kerja kedua itu tinggal ganti masnya diganti dengan roh. Tabe mas, tabero. Oke, ro ya pendek gitu ya. Tabe mas, tabero. Nah, kadang-kadang kalau gaya ngomongnya tuh pakai h sih minasang. Tabero. Nah, tabero gitu ya. Seperti itu. Kanggero yo. Pikirin lu makanya gitu minasang. Oke. Shinjiro, oke, Shinjiro percayalah gitu minasang. Kayak itu kata kerja kedua, tinggal ganti masnya jadi ro minasang, kayak gitu. Kalau kata kerja ketiga itu shimasnya ganti dengan shiro minasangnya. Benkyou shiro, oke, belajar lo gitu. Undo shiro, olahraga dong lo, kayak gitu minasang, oke. Dan kalau kimas yang datang itu biasalah dia tuh beda sendiri gitu minasangnya. Kimas yang datang itu bentuk perintah tegasnya adalah koi, oke. Koi ya, gitu ya. Hayaku koi yo omae. Hayaku koi yo omae. Bukurus dia gara kakek koi ya. Sering denger gitu nggak? Kalau nggak salah di scene terakhir Rurouni Kenshin kayak gitu ya. Bukurus dia kakek koi ya. Gitu nasang ya. Oke, sok-sokan ya. Kayak gitu nasang. Kimas itu koi. Tapi kalau Kimas pakai baju ya Kiro aja, karena dia ngikuti rumus kata kerja kedua minasang. Itu kalau perintah tegas. Kalau larangan tegas mah gampang. Larangan tegas kita cari aja bentuk kamusnya apa, tambahin na gitu ya. Tapi sambil nadanya tinggi minasang ya. Jangan pergi, ikuna. Oke, gitu ya minasang. Terus jangan beli, oke. Kauna. Nah, gitu ya. Kauna. Nah, kadang-kadang pakai yo sih minasang. Jangan pulang, kairuna yo. Jangan pulang lah, kayak gitu minasang. Oke. Miruna, jangan lihat, kayak gitu minasang. Gampang ya. Itu dia minasang. Oke, bentuk perintah tegas dan larangan tegas. Kalau bentuk perintah tegas tadi ya,
Kata kerja pertama itu ichiri benemeke gishi, kita ubah menjadi etere benemeke gese. Kalau kata kerja kedua, masnya coret diganti dengan ro. Kalau kata kerja ketiga, shimas diganti dengan shiro. Itu kalau perintahnya. Kalau larangan tegasnya, kita tinggal cari aja bentuk kamusnya apa, bentuk u-nya apa, tambahin na, minasan kayak gitu. Seperti itu deh, minasan. Gampang ya? Nah, berikutnya minasan kita akan bahas tentang to yomimas dan to kaite arimas. To yomimas itu adalah dibaca titik-titik, misalkan. Oke, kalau to kaite arimas adalah tertulis titik-titik kayak gitu minasan ya. Titik-titiknya itu apa? Titik-titiknya itu artinya adalah kalimat sebelumnya apa. Misalkan gini, ada kanji nih, ada kanji, bayangin ada kanji, kita nggak tahu nih bacanya apa. Nah, ini cara nanyanya gini aja. Sumimasen, kono kanji wa nan to yomimasu ka? Oke, nanto yomimasu ka atau nanto yomun desu ka? Gitu minasan ya. Kanji ini dibaca apa gitu ya. Nanto yomimasu ka? Pakai partikel to yomimasu minasan ya. Kono kanji wa tachi iri kinshi to yomimasu. Oke, kanji ini dibacanya tachi iri kinshi gitu ya minasan. Oke. Seperti itu. Terus misalkan kita ngomong nih, di dinding tertulis, oke, di dinding tertulis tachi iri kinshi. Nah, kabe ni, oke, kabe ni tachi iri kinshi to kaite arimasu. Oke, di dinding tertulis tachi iri kinshi. Kabe ni tachi iri kinshi to kaite arimasu. Kayak gitu ya. Seperti itu minasannya to kaite arimasu. Anata no namae wa watashi no kokoro ni kaite arimasu. Oke. Oke, watashi no kokoro ni, oke, minasan to kaite arimasu. Di hati saya tertulis minasan. Minasan. Kayak gitu minasan ya, gampang ya, minasayang. Nah, berikutnya misalkan mau bertanya lagi nih. Tachi iri kinshi itu artinya apa sih? Artinya apa sih gitu ya. Sebelumnya kan gini. Borupen wa eigo de nan desu ka? Nah, simple ya nanyanya. Borupen wa eigo de nan desu ka? Oke. Borupen bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Borupen wa pen, eigo de pen desu. Misalkan gitu ya. Hanupis wa nihongo de nan desu ka? Hanupis wa arigatou gozaimasu desu. Gitu rasanya. Hanupis bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Jepangnya apa? Bahasa Jepangnya arigatou gozaimasu. Gitu misalnya ada yang lebih, mungkin lebih sama aja sih sebetulnya. Cuman artinya titik-titik loh. Itu to iu imi desu. Misalnya to iu imi desu. Misalkan tadi dengar tachi iri kinshi. Nah, kita nggak tahu tachi iri kinshi itu apa. Oke, kita tinggal bilang aja. Tachi iri kinshi wa nanto iu imi desu ka? Oke, tachi iri kinshi wa nanto iu imi desu ka? Atau do iu imi desu ka? Boleh, oke. Tachi iri kinshi artinya apa sih gitu ya. Tachi iri kinshi artinya apa sih? Bahasa Jepangnya adalah tachi iri kinshi wa nanto iu imi desu ka? Atau do iu imi desu ka? Kayak gitu minasan. Boleh ya. Seperti itu. Nah, terus cara jawabnya gimana? Oke. Tachi iri kinshi itu kan dilarang masuk ya. Dilarang masuk tachi iri kinshi itu. Nah, cara jawabnya gini. Oke. Tachi iri kinshi wa hairu na to iu imi desu. Gitu, minasan. Atau tachi iri kinshi wa hairanai de kudasai to iu imi desu. Gitu ya. Seperti itu. Tachi iri kinshi itu artinya adalah nggak boleh masuk, dilarang masuk, atau tolong jangan masuk. Oke. Hairu na to iu imi desu boleh. Hairanai de kudasai to iu imi desu juga silahkan minasan. Kayak gitu to iu imi desu minasan. Oke. Gampang ya. Poin terakhir minasan di bab ini juga to tsutaete kudasai atau to tsutaete itadakemasen ka? Kayak gitu minasannya. Bisa nggak tolong sampaikan titik-titik kepada siapa? Kayak gitu minasannya. Misalkan gini, tolong sampaikan kepada si A untuk datang ke kantor saya. Oke, tolong sampaikan kepada si A untuk datang ke kantor saya. Nah, minasan, cara ngomongnya ke orang lain gimana? Kayak gitu. Tolong sampaikan kepada si A untuk datang ke kantor saya. Cara ngomongnya adalah A-sang nih, oke, kepada A-sang gitu ya. Watashi no jimusho ni, oke, kite kudasai to tsutaete
itadakemasen ka? Oke, to tsutaete itadakemasen ka? To tsutaete kudasai juga silahkan minasan ya. To tsutaete kudasai. Nah, kalau kudasai kan nggak nanya, jadi bukan kudasai, bukan itu ngomongnya. Oke, A-san ni watashi no jimusho ni kite kudasai to tsutaete kudasai. Nah, kayak gitu minasan ya. To tsutaete itadakemasen ka? Nah, itu sama aja bentuk perintah sih sebetulnya minasan. Seperti itu. Tolong sampaikan kepada si A, tolong untuk datang ke kantor saya. Cara ngomongnya adalah A-san ni watashi no jimusho ni tsutaete kudasai to tsutaete itadakemasen ka? Kayak gitu minasan ya. Oh, coba jadi ngaco ya. Gomen sekali lagi minasan ya. A-san ni watashi no jimusho ni kite kudasai to tsutaete itadakemasen ka? Gitu minasan ya. Bisa nggak minta tolong untuk disampaikan kepada si A untuk datang ke kantor saya? Kayak gitu minasan. Bisa nggak tolong sampaikan kepada si A besok libur gitu misalkan ya. A-san ni ashita wa yasumu to tsutaete itadakemasen ka? Gitu minasannya bentuk biasa, tambahin to, tambahin tsutaete itadakemasen ka boleh, tsutaete kudasai juga boleh, tsutaete kudasai masen ka juga silahkan minasan. Kayak begitu des. Oke, gampang ya minasan. Nah, berikutnya mohon maaf sebelum to tsutaete itadakemasen ka itu sebetulnya ada bentuk to itte-imashita. Oke. To itte-imashita hampir mirip dengan to imashita yang kita bahas di bab 25 atau 24 kalau nggak salah minasan ya, lupa lagi. Nah, itu kalau misalkan menyampaikan kutipan, itu pakainya to imashita. Tapi kalau menyampaikan pesan yang disampaikan itu pakainya to itte imashita. Oke, to itte imashita. Kayak gitu, minasan. Contoh tadi ya, saya ngomong nih ke si A ya, ke si B. Saya ngomong ke si B untuk menyampaikan pesan saya ke si A. Oke. Sumimasen, B-san, sumimasen. A-san ni watashi no jimusho ni kite kudasai to tsutaete itadakemasen ka? Nah, gitu ya. B-san, bisa nggak minta tolong ke si A, sampaikan ke si A bahwa tolong datang ke kantor saya. Nah, si B ini cara ngomongnya ke si A gimana? Cara ngomongnya gampang gini. A-san, sensei no jimusho ni kite kudasai to, A-san, sensei wa jimusho ni kite kudasai to itte imashita. Gitu, minasan ya. A-san, kata si Ben ya, A-san, sensei bilang, oke, sensei pesen gitu ya. Jadi to imashita itu artinya adalah berkata, kalau to itte imashita mungkin berpesan gitu minasan ya. Sebetulnya hampir sama-sama aja sih gitu minasan ya. Kalau misalkan ketika ngomong minasan sampaikan aja yang kepikiran di otak minasan yang mana. Nanti pelan-pelan juga kita bisa memahaminya bareng-bareng, oke? Sambil berjalannya waktu kayak gitu minasan. Diibaratin gini lah minasan. Misalkan gini, Minasang nggak ngerokok gitu ya. Minasang nggak ngerokok, saya mau menyampaikan kepada Minasang bedanya rasa rokok Jarum Super dengan Marlboro gitu Minasang ya. Kalau Minasang belum pernah ngerokok sama sekali, sampai cacing berbulu kiamat kurang 2 hari itu nggak akan ngerti kalau Minasang nggak pernah ngerokok gitu ya. Kayak gitu. Mungkin cara yang tepatnya adalah ya Minasang ngerokok gitu ya. Ini bukan anjuran untuk merokok maksudnya ya. Ya seperti itu. Kita ya alami aja. Enjoy bahasa Jepang tuh kayak gitu Minasang. Ini cara belajar saya yang ugal-ugalan ya Minasang, karena saya nggak pernah masuk Nihongo Gakko gitu ya. Nihongo Gakko dalam artian Nihongo Gakko di Jepang gitu ya. Saya cuma kencucah Minasang, kencucah, dan pengen sharing ilmu dengan Minasang. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Itu aja sedikit sharing Minasang ya. Lanjut bab 34. Yo, minasang, lanjut di bab 34. Di bab 34 ini adalah kita akan bahas tentang bumpo toorini, minasang ya. Toorini. Toorini itu artinya adalah sesuai, oke? Seperti titik-titik atau sesuai titik-titik. Rumusnya adalah bentuk u atau bentuk ta, tambahin toorini, minasang ya. Sesuai dengan apa? Watashi ga iu toorini shite kudasai. Tolong lakukan sesuai dengan yang akan saya katakan, oke? Iutorini gitu misalnya. Kalau yang telah saya katakan berarti minasang, maaf ya. Lagi flu dikit. Oke. Watashi ga iutorini shite kudasai. Tolong lakukan seperti yang akan saya katakan. Tapi kalau tolong lakukan seperti yang sudah saya katakan itu watashi ga itta toori ni shite kudasai. Seperti itu minasang ya. Gampang ya. Itu bentuk u atau bentuk ta tambahin toori ni. Kalau kata benda tambahin partikel no tambahin toori ni. Kayaknya cut dulu deh minasang.
Minasang ya. Alhamdulillah ya udah bersin. Bersin itu nikmat minasang ya. Oke, tadi ya. Watashi ga iyu to ori ni shite kudasai. Tolong lakukan seperti apa yang akan saya katakan. Iyu itu kan imas, artinya akan berkata. Tapi kalau ta itu adalah telah gitu ya. Misalkan saya nyontoin nih. Cerket 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 cerket. Oke, tolong lakukan seperti yang telah saya lakukan. Gampang ya. Watashi ga yatta tori ni, oke, watashi ga yatta tori ni shite kudasai. Kayak gitu minasang ya. Seperti itu. Misalkan minasang mau bersaksi ke saya nih ya. Kamu tolong ngomong seperti sesuai dengan apa yang telah kamu lihat. Nah, itu juga sama ya. Anata ga mita tori ni hanashite kudasai. Tolong ngomong sesuai dengan yang telah kamu lihat. Oke, ta to ori ni, mita to ori ni. Seperti itu. Gampang ya, minasang. Itu kalau misalkan kata kerja itu bentuk kamus, ru, atau bentuk tak lampau tambahin to ori ni, minasang. Seperti itu. Nah, kalau kata benda itu pakai partikel no to ori ni. Tapi saya mau kasih bonus nih ya. Selain no to ori ni, kalau nggak pakai no itu do ori, minasang ya. Do pakainya jadi teng teng to nya. Kanjinya tetap sama minasang ya. Kalau ngomongin kanji, kanjinya kanji kayoimas gitu ya. Tapi ketemu ri minasang. Oke, contohnya gini. Setsumeisho no toori ni, setsumeisho no toori ni kumitatete kudasai. Kumitatemas itu artinya adalah assembling. Apa? Merakit ya. Eh gomenasai. Setsumeisho no toori ni kumitatete kudasai. Tolong rakit sesuai dengan buku penjelasan gitu ya, buku penjelasan sesuai dengan buku penjelasan. Setsumeisho itu buku penjelasan, oke? Itu setsumeisho no toori ni shite kudasai. Misalkan kumitatete kudasai. Atau boleh juga dengan setsumeisho doori. Nah, setsumeisho doori ni kumitatete kudasai juga silahkan minasang ya. Kalau pakai partikel no dibacanya to ori ni, kalau nggak pakai partikel no itu do ori ni gitu minasang ya. Gampang ya minasang. Itu bonus aja sebetulnya, nggak ada di Minani Honggo tuh, cuma ada no to ori ni aja minasang. Seperti itu des. Itu yang pertama, oke? Nah, berikutnya kita akan belajar setelah, oke? Setelah itu dulunya kita pernah belajar ya dulu ya. Dulu ya sekitar tahun 49 kita pernah belajar bareng minasang ya. Itu belajar tekara, oke? Tekara itu setelah, ada bentuk lain juga minasang. Ini bedanya ada sih sedikit beda, cuman untuk supaya minasang gampang dulu nih, kita anggap aja sama ya. Jadi setelah itu boleh minasang ucapkan dengan tekara, atau di bab ini kita akan belajar bentuk ta atau de, oke? Ta atau de, atau kalau kata benda itu tambahin no atau de. Dan biasanya kata benda yang dimaksud di sini adalah kata benda yang artinya kata kerja ketiga minasang, dengan hilangin shimasnya minasang, oke? Seperti itu. Setelah makan tabeta atau de, tabete kara silahkan, tabeta atau de juga monggo minasang, kayak gitu ya. Kalau misalkan kata kerja ketiga berarti shokuji ya, shokuji no atau de, oke? Shokuji shita atau de juga silahkan sebenarnya, cuman mungkin lebih asik shokuji no atode gitu ya. Benkyou no atode, oke, setelah belajarnya usai gitu ya. Seperti itu des, gampang ya. Ta atode atau kata benda no tambahin atode, dan biasanya kata benda di sini adalah kata kerja ketiga dengan menghilangkan shimasnya. Itu minasang, gampang ya. Setelah apa tadi? Setelah bekerja hatarita atode, oke, setelah bekerja hatarita atode, atau shigoto no atode minasang, kayak gitu deh, gampang ya. Lalu berikutnya, rumus berikutnya lagi di bab 34 ini ada bentuk T tambahin mas yang artinya dengan gitu minasang ya. Dengan, contohnya gini, saya saya merekam video gitu ya dengan menggunakan HP. Sebetulnya ini di awal-awal kita udah bahas minasang, kalau minasang benar-benar teliti ya video saya. Jadi D ini adalah bentuk T dari kata benda, oke? Bisa aja smaho no kamera de roku ga shimashita, oke? Smaho no kamera de roku ga shimashita. Saya telah merekam video gitu ya dengan kamera smartphone gitu minasang. Itu. Nah, atau juga bisa begini. Smaho no kamera o tsukatte, oke, roku ga shimashita gitu ya.
roku ga shimashita. Saya telah merekam video dengan menggunakan gitu ya, dengan menggunakan kamera HP kayak gitu minasang. Contoh lagi, misalnya gini, makan dengan sumpit, dengan sumpit, hashi de gohan o tabemasu, atau makan dengan menggunakan sumpit, itu bisa juga hashi o tsukatte gohan o tabemasu kayak gitu ya. Pergi ke Jepang dengan pesawat, Nihon hikoki de ikimashita gitu ya, atau hikoki de Nihon ikimashita. Itu boleh minasangnya, itu dengan pesawat, tapi hikoki ni notte Nihon ikimasu. Saya pergi ke Jepang dengan naik pesawat kayak gitu ya, dengan pesawat, dengan naik pesawat. Mungkin secara makna ya sama aja minasang kayak gitu. Atama o tsukatte hanashite kudasai. Atama o tsukatte hanashite kudasai. Tolong berbicara dengan menggunakan kepala misalkan kayak gitu ya. Saya sering banget nih diomongin sama sacho saya dulu gitu, minasang curhat lagi dong. Atama o tsukatte shigoto shiro yo mae, kayak gitu ya. Atama o tsukatte shigoto shiro yo mae, kata gitu ya. Lu kerja pakai kepala dong, menggunakan kepala, dengan menggunakan kepala. Atama tsukatte shigoto shiro yo. Kayak gitu ya, sering diomongin gitu ya. Mudah-mudahan saco saya denger ya, tapi nggak mungkin juga sih kayak gitu. Itu terpatri di hati saya. Kayak gitu nasangnya. Seperti itu. Contoh lagi, saya rekaman dengan memakai baju hitam gitu ya, dengan memakai baju hitam. Watashi wa kuroi fuku o kite rekodo shimashita gitu misalnya, saya telah merekam dengan menggunakan baju hitam kayak gitu minasang, gampang ya. Itu dengan T misalnya. Nah, kalau dengan tanpa itu pakai naide bla 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 gitu ya. Minasang, saya tuh -2 ya mata saya sekarang, tapi nggak pakai kacamata ya. Saya rekaman dengan tidak menggunakan kacamata misalnya. Megane o kakenai de. Nah, bentuk naide. Lawannya adalah bentuk naide. Megane o kakenai de rekodo shimashita gitu ya minasang, seperti itu. Saya rekaman dengan tidak menggunakan kacamata kayak gitu minasang, gampang ya. Atau saya rekaman dengan tidak menggunakan celana misalnya, pakai tapi ya minasang, pakai. Zubon o hakanai de rekodo shimashita kayak gitu minasang. Saya makan dengan tidak menggunakan sendok misalkan gitu ya. Spoon o tsukawanai de gohan o tabemasu kayak gitu ya. Seperti itu, gampang ya minasang. Itu T dengan naide. Kalau T mas artinya adalah melakukan sesuatu hal dengan apa tadi minasang. Kalau naide itu melakukan sesuatu hal dengan tanpa titik-titik minasang ya. Seperti itu. Coba minasang artikan di kolom komentar menitnya keberapa biar saya bisa lihat gitu ya minasang. Artikan bahasa Indonesianya apa nih minasang ya. Kangaenai de hanasanai hou ga ii desu yo. Kangaenai de hanasanai hou ga ii desu yo. Kayak gitu. Artinya apa minasang? Terus di kolom komentar ya. Hai, lanjut berikutnya ada 2 aktivitas yang kita tidak bisa lakukan secara bersamaan gitu ya. Jadi kita memilih untuk tidak melakukan A, naide, lalu ada masnya minasang ya. Ada 2 pilihan kegiatan, kita tidak memilih satu hal. Nah, ini masih bahas naide. Naide yang pertama adalah dengan tanpa, Naide yang kedua bisa artinya maknanya adalah ada 2 kegiatan, kita nggak bisa lakuin itu dalam bersamaan, maka kita tidak lakukan yang A, memilih yang B, gitu minasang. Contohnya gini, okane ga nai karena nggak punya duit gitu ya. Party e ikanai de yukkuri ie de yasumimashita. Yukkuri ie de yasumimashita. Karena nggak punya duit gitu ya. Saya memilih untuk party e ikanai de, memilih untuk tidak pergi ke party, lalu yukkuri ie de yasumimashita. Saya istirahat di rumah gitu minasang. Seperti itu des minasang. Contoh lain lagi. Shukudai o yaranai de minna to asobimashita. Shukudai o yaranai de minna to asobimashita. Jadi artinya gini, dalam percakapan itu shukudai o yaranai de minna de asobimashita. Minna to asobimashita misalkan gitu ya minasang. Saya nggak ngerjain PR, malah milih
main sama temen gitu minasang ya. Artinya di situ kalau gua ngerjain PR, gua nggak bisa main sama temen gitu ya. Atau kalau gua main sama temen, gua nggak bisa ngerjain PR gitu ya. Saya lebih milih untuk sama temen aja main, nggak ngerjain PR gitu minasang ya. Shukudai o yaranai de minna to asobimashita. Kayak gitu minasang. Gampang ya, itu bab 34. Minasang mudah-mudahan paham ya minasang. Seperti itu des. Lanjut bab 30. 35 dong. Bab 35 ini kita perlu simak baik-baik karena kita akan bahas atau kenalan dengan jokenkei alias bentuk persyaratan minasang, oke? Artinya adalah kalau, oke? Kalau ini banyak ya. Kita udah belajar bentuk kamus u tambahin to atau bentuk nai tambahin to, artinya kalau dan kalau tidak minasang. Lalu ada bentuk tara dan nakatara minasang, itu bentuk kalau juga, oke? Bentuk uto, bentuk tara itu sama-sama kalau. Dan sekarang kita akan bahas bentuk kalau lagi, yaitu kata kerja pertama, oke? Kalau kata kerja pertama sebelum masnya ichiri binemeki gishi, kita ubah ke etere benemeke gese tambahin ba, oke? Contoh kaimas membeli, kaeba kalau beli gitu minasang ya. Terus tachimas, oke, berdiri, tateba kalau berdiri, oke. Kaerimas pulang, kaereba kalau pulang. Shinimas mati, shineba kalau mati. Yomimas, yomeba kalau baca, oke. Terus apa lagi ya? Kakimas, kakeba. Isogimas, isogeba. Hanashimas, hanaseba. Oke, otoshimas, otoseba. Oke, sekali lagi ichiri binemeki gisinya kita ganti jadi etere benemeke gese tambahin ba. Artinya adalah kalau, oke. Dan kalau kata kerja kedua, minasang kata kerja kedua itu tinggal coret masnya diganti dengan reba. Oke. Kata kerja kedua, masnya coret diganti dengan reba. Tabe mas, tabe reba. Kangae mas, kangae reba. Shinji mas, shinji reba minasang, itu des ya. Berikutnya kalau kata kerja ketiga, shimas itu jadi sureba, oke. Shimas jadinya sureba. Benkyou shimas, benkyou sureba, oke. Soudang shimas, soudang sureba, kayak gitu minasang. Dan kimas yang datang nih beda sendiri. Kalau kimas yang datang itu bentuk baknya, bentuk jokenkei-nya adalah kureba minasang, kayak gitu. Artinya adalah kalau minasang itu kalau kata kerja. Selain kata kerja juga kata sifat dan kata benda juga boleh minasang bisa ya. Kalau kata sifat i, kalau kata sifat i-nya coret diganti dengan kereba. Mahal, takai. Kalau mahal berarti taka kereba, kayak gitu ya minasang. Oke, jadi kalau mahal tuh bisa takai to, boleh takai to minasang, tapi jarang sebetulnya diucapkan, tapi ada yang ngucapin takai to gitu minasang ya. Terus takakatara itu kalau mahal juga. Dan tambahan di bab ini, oke, yang ketiga taka kereba gitu minasang, artinya adalah kalau minasang. Seperti itu, seperti hanya ikana kereba narimaseng, harus gitu ya. Nah, sebetulnya narimaseng, ikemaseng, dame des artinya adalah jangan atau tidak boleh minasang ya. Narimaseng, dame des, dan ikemaseng ini artinya adalah jangan. Narimaseng itu bukan tidak menjadi, ikemaseng bukan tidak bisa pergi gitu ya. Tapi jangan. Dame des, ikemaseng, dan narimaseng artinya adalah jangan. Nah, tabe nakereba narimaseng artinya adalah tidak boleh kalau tidak makan. Ya maknanya adalah harus minasang, oke? Makanya tabenai to ikemaseng. Harus juga. Tabenai to ikemaseng, tabenai to narimaseng, tabenai to dame des sama minasang. Tabena kereba narimaseng, tabenai to ikemaseng, tabena katara dame des juga sih. Sebetulnya sama aja minasang. Kayak gitu. Tapi ya ini poinnya di sini ya minasang ya. Kita belajar tentang bentuk ba minasang, artinya adalah kalau, oke. Sekali lagi kata kerja pertama ichiri binemeki gishi ganti jadi etere benemeke gese tambahin ba. Kalau kata kerja kedua masnya coret diganti dengan reba. Kalau kata kerja ketiga shimas jadi sureba dan kimas datang jadi kureba, sedangkan kimas pakai baju tetap kireba minasang. Lalu kalau misalkan kata sifat ii nya coret diganti dengan kereba, taka kereba, yasu kereba. Kalau negatifnya ya yasukuna kereba gitu minasang. Seperti itu des ya, gampang. Kalau misalkan kata benda dan kata sifat na itu tinggal nambahin nara aja, oke. Hansamu nara, oke. Anata nara, kayak gitu.
Sebetulnya panjangnya naraba minasang, tapi ya nara aja lah gitu minasang ya. Nara. Anata nara dekimasu. Kalau kamu pasti bisa gitu ya. Kalau pas contohnya misalkan anata nara ensang gokaku dekiru to omoimasu. Kalau kamu menurut saya pasti bisa lulus N3 gitu minasangnya. Itu des. Nah, bedanya apa? Nah, ini minasangnya. Bedanya apa? Sebetulnya kalau misalkan minasang bingung, ya anggaplah sama aja dulu. Biar minasang jangan sampai mikir uto, ba atau tara sampai-sampai kita nggak ngomong. Itu kalau dalam percakapan ya minasang. Oke, seperti itu. Kalau saya mah uji coba aja nih. Kalau salah biasanya kita akan lebih hafal dengan kita kalau berbuat salah gitu. Gitu ya. Dengan challenge diri sendiri, nggak takut salah, nanti kita bisa lebih cepat paham kalau kita pernah ngelakuin kesalahan biasanya gitu ya. Kalau lagi ngomong mah udah hajar aja yang mana aja minasang kayak gitu ya. Uto kalau Tara juga kalau, bentuk ba juga kalau. Yang kepikiran ketika minasang ngomong yang mana udah ceplosin aja gitu ya. Kalau salah-salah dikit wajar lah, orang asing kayak gitu minasang ya. Tapi kalau misalkan minasang lagi ngerjain soal ujian, nah ini nih mau saya sampaikan ya. Pertama yang uto. Uto itu artinya adalah kalau. Namanya juga kalau. Kalau itu berarti sedang menunjukkan, menyampaikan probabilitas atau kemungkinan. Kalau kamu pencet ini, nyala nih lampu. Gitu misalnya. Nah, uto ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat pasti gitu ya minasangnya. Contoh kalau ada saklar kita pencet lampunya nyala gitu ya. Itu kan hampir dipastikan pasti kejadian ya. Kemungkinan tersebut hampir pasti. Contoh gini, contoh lain lagi. Kalau kamu belok kiri ada masjid. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba masjidnya pindah gitu. Nah, itu uto minasang biasanya. Terus berikutnya kayak eba bentuk ba juga kalau. Nah, kalau di sini tingkat kemungkinannya mungkin agak di bawah apa namanya? Di bawah uto minasang. Contoh gini. Kalau bersungguh-sungguh pasti bisa gitu ya. Ya bener memang bersungguh-sungguh tuh pasti bisa. Tapi kan ada kalanya juga udah bersungguh-sungguh tapi nggak bisa. Makanya manjada wajada itu yang artinya siapa orang bersungguh-sungguh pasti bisa. Diucapkan dalam bahasa Jepangnya itu gambareba dekimasu. Bukan gambaruto dekimasu tapi gambareba dekimasu. Karena ya tingkat kepastiannya mungkin agak di bawah uto minasang kayak gitu. Dan berikutnya kalau tara ini bebas nah minasang ya. Lanjut sekali lagi ya minasang perbedaannya masih perbedaannya. Oke, minasang kalau misalkan saya salah juga mohon dimaklum ya. Karena saya nggak pasti nggak selalu benar minasang ya. Bukan pasti nggak selalu benar tapi banyak salahnya minasang ya. Dan kita cuma sharing di sini. Nah, berikutnya uto ini biasanya, ujungnya atau kalimat setelah uto ini nggak boleh keinginan-keinginan subjektif gitu ya, kemauan. Kalau ada uang, saya mau beli rumah gitu ya. Nah kan mau beli rumah ini artinya kemauan subjektif, itu jarang pakai uto minasang, kayak gitu. Nah, itu pertama kemauan, keinginan biasanya jarang diucapkan. Lalu bentuk perintah, oke? Jika nggak aruto, kita kudasai. Nah, itu kalau ada waktu tolong datang ke tempat saya, ke rumah saya misalkan gitu ya. Itu jarang uto itu. Biasanya untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat objektif gitu ya, dari sudut pandang mana aja sama gitu. Menasang itu objektif. eh, Uto itu. Kalau ba itu sebetulnya adalah bentuk syarat. Bentuk syarat namanya juga bentuk syarat. Artinya adalah kejadian B itu nggak mungkin kejadian kalau syarat A-nya nggak dilakuin. Kayak gitu ya. Contoh, kalau pencet tombol ini nyala. Nah itu juga bisa pakai uto sebagai bentuk kepastian pasti kejadian. Oke, atau sebagai syarat untuk nyalanya ini pakai ba juga silahkan minasang kayak gitu. Nah kalau tara ini identiknya adalah tara ini artinya tara kalaunya tuh lebih identik ke kalau sudah dilakukan kegiatan ininya maka akan kejadian ini kayak gitu minasang. Oke, mudah-mudahan minasang bingung ya, sama saya juga bingung jelasinnya. Oke, tapi untuk cari simpelnya gini minasang ya. Oke, uto nggak boleh minasang ujungnya itu pakai bentuk keinginan atau bentuk perintah maupun larangan, itu uto. Kalau ba minasang ada beberapa yang boleh, ada yang beberapa yang enggak juga minasang. Tapi kalau tara, nah ini dia nih. Kalau tara nih paling bebas di antara yang lainnya minasang ya. Ujungnya apapun boleh minasang. Itu aja sih.
supaya minasang memudahkan untuk memahami kulitnya dulu, cangkangnya dulu minasang. Seperti itu des, gampang ya minasang. Udah pikir gampang aja dah. Minasang, berikutnya nara, kata benda nara. Sebetulnya tidak hanya kata benda ya, kata kerja juga boleh pakai nara minasang ya. Nara di sini juga kalau minasang ya. Kalau nah, kalau di sini lebih banyak mungkin gini ya, lebih ke merekomendasikan suatu hal gitu minasang ya. Nah, sama aja kalau cuman kalau kalau kesimpulan saya biasanya nara ini digunakan untuk kita merekomendasikan suatu hal. Contoh gini, kalau ngomongin kamera, ya Canon misalkan tuh ya. Kamera nara Canon ga ii desu yo. Misalkan kayak gitu. Atau Nikon gitu ya. Saya nggak bermaksud untuk mengiklankan suatu hal gitu ya. Seperti itu minasang. Kalau ngomongin channel bahasa Jepang ya Wagomu misalnya gitu ya. Saya juga pokoknya minasang tidak hanya channel saya, channel lain juga yang bagus-bagus tonton. Yang paling penting adalah kita penuhi YouTube dengan konten-konten yang bermanfaat. Oke, so-soan bijak minasang ya, seperti itu. Nihongo nara, oke, Nihongo no channel nara Kinoko channel desu. Nah, kan kayak gitu ya. Kalau apa channel bahasa Jepang ya Kinoko channel gitu misalnya, contoh seperti itu. Smartphone nara, oke, smartphone nara iPhone des misalkan gitu ya, seperti itu. Jadi biasanya itu lebih ke rekomendasi-rekomendasi sih kayak gitu minasang. Jadi biasanya ada nasihat, ada advice gitu ya, ada saran yang disampaikan setelah nara kayak gitu biasanya minasang. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan paham deh ini cara ngebedainnya seperti itu des. Berikutnya ada bentuk kalau ini. Bentuk kalau tuh tambahin i deska, oke. Bentuk kalau uto, tara, dan ba tambahin i deska itu artinya adalah sebaiknya, oke. Sebaiknya, ides ya, ides. Kalau ideska artinya minta saran dong kayak gitu ya. Bentuk uto, bentuk tara, bentuk ba tambahin ides artinya adalah sebaiknya. Nah, kalau minta saran berarti ideska gitu minasang. Oke, kalau nyampein saran idesyo. Oke, tarai desyo, utoi desyo, bai desyo kayak gitu. Tapi kebanyakannya mungkin pakai tara dan pakai ba gitu minasang. Tapi dalam beberapa drama saya udah sering juga ya, bukan cuma sekali dua kali, sering dengar uto ides gitu ya. Kayak gitu. Cuman dalam buku Minani Hongo itu kebanyakan memang betul kebanyakannya adalah pakai tara ides dan ba ides, kebanyakannya itu. Cuman Uto juga pernah saya dengar beberapa kali, agak sering juga gitu, tapi nggak sesering Uto dan Tara Ida, tapi nggak sesering Ba dan Tara Ides minasang kayak gitu ya. Misalkan gini, saya sakit perut nih, sebaiknya minum obat apa gitu ya. Nah itu juga watashi wa onaka ga itai desu. Nan no kusuri o nondara ii desu ka? Sebaiknya minum obat apa? Nan no kusuri o nomeba ii desu ka? Kayak gitu minasang ya. Jadi bentuk tara dan bentuk ba tambahin i desu ka itu artinya untuk minta saran kepada lawan bicara. Kayak gitu minasang. Oke. Watashi wa juken shitai. Watashi wa ensan gokaku shitaiんですけど、どうすればいいですか？どうすればいいですか? どうしたらいいですか? Sebaiknya gimana? Gitu, minasang. Gampang ya. Itu des. Dan yang terakhir di bab ini adalah bentuk ini rumusnya ya, minasang. Ini hafalin ya. Oke. Bentuk ba, tambahin bentuk biasanya, tambahin hodo, tambahin amat. Hodo amat. Enggak gitu minasang ya. Bentuk ba, tambahin bentuk biasanya, diulangi jadinya. Tambahin hodo, tambahin apa tuh? Nah, langsung contoh kalimat biar agak paham. Ini masih bingung kan minasang? Contoh, takusang. Oke, contohnya gimana ya? Asmara librasi wa. Oke, takusang kikeba kiku hodo suki ni narimasu. Oke, kikeba, takusang kikeba. Nah, kikeba, kikimas kan? Kikeba. Langsung dikasih lagi setelah kikeba tuh dikasih bentuk biasanya. Kiku hodo. Nah, kikeba kiku hodo suki ni narimasu. Asmara librasi wa takusan kikeba kiku hodo suki ni narimasu. Oke. Asmara librasi artinya adalah semakin banyak didengar, semakin suki ni narimasu, semakin menjadi suka kayak gitu minasang. Oke. Takusan tabereba taberu hodo futoru. Oke, takusan tabereba taberu hodo futoru. Kayak gitu minasang.
Semakin banyak makan, semakin futorimas, semakin menjadi gemuk kayak gitu minasang ya. Gampang ya. Berikutnya, wine wa furu kereba furui hodo, oke. Wine wa furu kereba. Nah, furunya kereba dulu, diulangi lagi furuinya. Furu kereba furui hodo takaku naru. Misalnya ya, kayak gitu. Misalkan kayak gitu minasang ya. Padahal banget minasang ya. Wine tuh anggur ya, tapi anggur minuman sebaiknya nggak diminum ya minasang. Bukan sebaiknya, oke, bukan nomanai hogai desu, nomuna ini minasang ya. Jangan diminum, bikin otak puyeng, oke. Wine wa, oke. Furu kereba furui hodo takaku naru. Wine semakin lama, semakin kuno, semakin lama tuh semakin mahal. Kayak gitu minasang, oke. Gampang ya. Berikutnya lagi, Nihon no kuruma wa furu kereba furui hodo zeikin ga takaku naru. Gitu ya, minasang. Mobil Jepang semakin tua semakin zeikin, pajaknya mahal. Kayak gitu, minasang. Contoh seperti itu, guys. Gampang ya, minasang. Nah, kalau kata sifatnya ya tinggal nara na hodo gitu ya. Nara na hodo. Ningen wa yumei nara yumei na hodo jimang ninaru, misalkan gitu ya, gomang ninaru. Orang semakin terkenal semakin songong. Aduh ya Allah, mudah-mudahan saya enggak ya minasang semakin terkenal. Terkenal di alam gaib. Seperti itu minasang ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Gampang ya. Rujak bobok wa, oke, rujak bobok wa kara kereba karai hodo oishi desu gitu ya. Rujak bobok semakin pedas semakin enak minasangnya. Ini recommended banget buat teman-teman yang belum merasakan makanan terenak sedunia itu rujak bobok minasangnya. Seperti itu des. Gampang ya minasang. Di bab 35 ini kita belajar tentang bentuk jo kengke, bentuk ba. Nah, tadi kita juga versus kan gitu ya, kita bandingkan uto, tara, dan ba itu apa, lalu bentuk ba ides atau tara ides, lalu yang terakhir adalah ba hodo minasang ya, nggak pakai amat. Ini artinya adalah semakin titik-titik semakin titik-titik kayak gitu minasang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami minasang, dan ini review Minane Hongo 5 bab, yaitu bab 31 sampai dengan bab 35. Semoga bermanfaat buat minasang. Ya, minasang itu teiko no doga ga yakunitatsu to omottara. Kalau merasa video ini bermanfaat buat minasang, channel toroku botan o oshite itadakereba to omoimasu. Silakan tekan tombol subscribe-nya, dan moshi minasang ga shitsumo ga attara zehi komentoran ni minasang no shitsumo o kaite itadakereba to omoimasu. Minasang juga silakan tulis pertanyaan-pertanyaan minasang di kolom komentar. Meskipun nggak saya jawab langsung, mudah-mudahan request minasang itu bisa kami jawab dengan video-video kami. Oke, kami minasang ya. Karena saya udah bayar editor minasang ya, karena saya nggak bisa ngedit, tapi ya ada temen yang bisa edit pelan-pelan, belajar juga gitu ya, dan murah gitu. Minasang seperti itu des. Ja, minasang mata jikai no doga de aimashou. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sehat selalu dan semoga belajar bahasa Jepangnya lancar terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanupis.